Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, sehat semua. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama. Ayo silahkan salah satu memimpin doa. Bu Guru tunggu ya. Iya, silahkan Jessica memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu. Pada hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Sekarang kami akan belajar mengenai peran keluarga bagi kami. Bantulah kami Tuhan agar melalui pembelajaran hari ini kami dapat semakin mensyukuri, mengasihi dan mencintai keluarga yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Terima kasih Jessica sudah memimpin doa dengan bagus sekali. Sekarang kita masuk pada proses absensi. Silahkan nanti tunjuk tangan ya kalau Bu Guru sebut namanya. Yang pertama, Agatha. Hadir, pintar. Rian. Jo. Lisa. Bilyong. Lasmi. Bilimono. Enzel. Dilse. Verena. Jenda. Fani. Ternyata hari ini masuk semua ya. Rajin-rajin sekali murid-murid Bu Guru ini. Sekarang kalian kemarin Bu Guru sudah kasih tugas. Jadi Bu Guru mau tanya, apa tema pembelajaran pada hari ini? Ayo siapa yang bisa jawab? Nah, betul sekali Jenda, tentang keluarga. Jadi, tema pembelajaran pada hari ini yaitu peran keluarga bagi perkembanganku. Dalam tema ini terdapat beberapa tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa itu mampu menjelaskan peran keluarga bagi perkembangan dirinya, sehingga dia juga dapat menjelaskan bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh keluarga untuk perkembangan dirinya, sehingga dapat mencontohkan apa yang seharusnya menjadi peran dan tanggung jawab yang akan dilakukan. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini juga kita juga berpatokan pada artikel ketiga Konsili Vatikan II mengenai pendidikan Kristen. Dan tujuan pendidikan yang terakhir yaitu siswa dapat menyusun doa khususnya untuk keluarga. Nah, anak-anak, kita masuki hal yang spesial. Apa itu? Kontrak kasih. Sekarang Bu Guru mau menjelaskan kontrak kasih. Kalau Bu Guru tanya, "Selamat pagi anak-anak," kalian menjawab, "Selamat pagi Bu." Kemudian Bu Guru tanya lagi, "Bagaimana kabarnya hari ini?" Kalian menjawab, "Puji Tuhan, saya sehat, saya gembira, yes, yes, yes." Gimana anak-anak? Puji Tuhan, saya sehat, saya gembira, yes, yes, yes. Nah, coba diulangi satu kali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya sehat, saya gembira, yes, yes, yes. Bagaimana anak-anak? Seru kan? Nanti kalau di sela-sela pembelajaran Bu Guru menjelaskan demikian, kalian harus menjawab seperti itu ya. Sekarang ada kontrakasi yang kedua, tentunya lebih seru dong. Gimana? Yang pertama, kalau Bu Guru bilang semangat 1, ha, semangat 2, he, semangat 3, hu. Coba kalian tirukan Bu Guru ya. Semangat 1, ha, semangat 2,
He, semangat 3. Hu, semangat 1, 2, 3. Ha, he, hu. Begitu ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba Bu Guru menjelaskan di tengah-tengah pembelajaran, kemudian Bu Guru bilang semangat 1, kalian menjawab ha, bukan he ya, tapi ha. Begitu. Jadi semua harus fokus. Jadi nanti yang tidak memperhatikan, Bu Guru minta untuk maju ke depan menjelaskan apa yang sudah Bu Guru jelaskan. Jadi semua harus memperhatikan dan tentunya harus fokus. Begitu anak-anak, paham? Paham. Semangat 1. Ha, semangat 3. Nah, bagus sekali. Semua konsentrasi. Masih di awal ya. Masih ada beberapa menit kemudian. Baik, kita sudah pemanasan, bersemangat-semangat ria ya. Sekarang kita simak video berikut ini, yaitu lagu Keluarga Cemara dengan sebuah video film pendek. Kalian bisa melihatnya dan bisa bernyanyi bersama. Kalian tahu lagu Keluarga Cemara, judulnya itu Keluarga Cemara. Nanti kita nyanyi bersama-sama sambil menghayati liriknya dan memperhatikan videonya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Bu Guru berikan kepada kalian. Nah, silahkan kita simak video berikut ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Anak mau jadi pohon. Jadi pohon. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak sayang, selamat pagi Abah sayang. Mentari hari ini
Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Anak mau jadi pohon. Jadi pohon. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak sayang, selamat pagi Abah sayang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Baik anak-anak, tadi kita sudah menonton video dengan lagu Keluarga Cemara. Nah, tadi guru mau tanya, videonya bagaimana? Oh, betul sekali, videonya sangat menyentuh hati. Kata Bilyong, videonya menyayat-nyayat hati ya Bilyong. Berarti Bilyong tadi memperhatikan videonya. Nah, dari video tadi, Bu Guru ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan keluarga? Silahkan kalian berpendapat, Bu Guru akan mendengarkan. Baik, Verena mengatakan bahwa keluarga itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak tentunya. Nah, silahkan siapa lagi yang ingin melengkapi jawaban dari Verena? Jessica, ya silahkan Jessica. Kata Jessica itu, keluarga adalah sebuah persekutuan kecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak, seperti yang dikatakan tadi oleh Verena. Namun Jessica melengkapi bahwa setiap anggota keluarga tadi memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Baik anak-anak, terima kasih ya Jessica dan Verena. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan bahwa keluarga itu adalah suatu bentuk persekutuan hidup atau komunitas kecil yang terdiri dari beberapa anggota keluarga tadi, seperti yang disebutkan oleh Jessica dan Verena tadi. Ada ayah, ibu, anak, dan biasanya itu ada kakek nenek. Kalau sudah tua kan biasanya ikut dengan anaknya. Nah, anggota keluarga tersebut memiliki tugas, sikap, karakter, kesibukan, masalah, dan kepentingan yang tentunya berbeda-beda. Baik anak-anak, ini tadi kan menurut pendapat kalian dan menurut pendapat Bu Guru. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan menurut gereja. Kalau gereja itu mengatakan bahwa keluarga adalah salah satu bagian dari gereja. Mengapa demikian? Hayo, siapa yang ingin menjawab mengapa demikian?
Nah, baik Jenda. Jenda mengatakan kalau karena dalam gereja itu umatnya terdiri dari keluarga. Betul sekali Jenda. Nah, seseorang yang sudah berkeluarga dan disatukan dalam ikatan perkawinan Katolik, maka itu sudah menjadi bagian dari gereja. Jadi anak-anak, kalau kita sudah menikah, kita sudah mengucap janji di depan altar Tuhan, menurut gereja itu tidak bisa dicerai beraikan. Jadi keluarga harus tetap bersatu. Nah, dari definisi-definisi tersebut, keluarga itu terdiri dari siapa tadi? Ibu, ayah, dan tentunya anggota keluarga yang lainnya. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam pandangan gereja, pendidikan yang terutama dan pertama siapa? Betul sekali, keluarga. Keluarga adalah yang memberikan pendidikan pertama dan yang terutama. Baik anak-anak, dari definisi-definisi dapat dikatakan bahwa keluarga memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Baik, sekarang Bu Guru akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa itu? Tadi kita sudah mendengarkan videonya. Kita juga pasti sudah bernyanyi juga tadi ya tentang lagu Keluarga Cemara. Nah, sama halnya dengan lirik tersebut, apakah hal seperti itu yang kalian rasakan dalam keluarga? Silahkan menjawab. Baik Jo. Iya Jo. Oh, kata Jo juga merasakan kehangatan dalam keluarga. Apa kehangatannya contohnya Jo? Oh, kata Jo, diberi kasih sayang, diberi pendidikan. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan. Seperti pada pengertian keluarga yang tadi Bu Guru jelaskan, bahwa keluarga itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, sama halnya dengan lirik lagu Keluarga Cemara yang menceritakan betapa berharganya keluarga. Tadi ada yang liriknya begini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, salah satu harta paling berharga bagi kita adalah keluarga. Keluarga itu adalah orang yang memberikan kasih sayang kepada kita pertama kalinya. Di tengah keluarga pasti kita akan merasakan cinta kasih, kepedulian dari sesama anggota keluarga. Kita mendapatkan nilai-nilai karakter dari keluarga dan pengorbanan. Jadi dalam anggota keluarga tentunya kita perlu ada yang namanya mencintai, mengasihi, berkorban, seperti itu anak-anak. Namun di dalam kehangatan yang kita rasakan dalam keluarga, terkadang kita juga menghadapi banyak sekali rintangan dan tantangan dalam hidup, baik di dalam rumah maupun di dalam rumah. Namun orang yang pertama kali hadir memberi semangat, memberi kasih sayang, memberi kehangatan, memberi support kepada kita, pastinya keluarga. Keluargalah yang selalu memberi dukungan kepada kita ketika kita sedang lemah. Maka berterima kasihlah kepada keluarga kalian, terutama kepada siapa? Ayah dan ibu, orang tua kita, karena senantiasa memberikan cinta kasih yang senantiasa tulus kepada kita dan kepada anak-anaknya. Begitu anak-anak. Wow, begitu menyentuh ya kata-katanya Bu Guru. Sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaannya? Nah, apa yang harus dilakukan oleh tiap anggota keluarga agar kondisi keluarga dapat tercapai?
tercapai. Kondisi tersebut maksudnya kondisi tersebut itu kondisi yang ideal, keluarga yang bahagia. Yang pertama, keluarga harus aktif. Jadi setiap anggota keluarga itu harus aktif. Misalnya aktif memberikan ide atau pendapat jika mengalami masalah. Yang kedua, memberikan tanggung jawab dalam keluarga. Setiap anggota keluarga pasti memiliki tanggung jawab masing-masing. Maka agar menjadi keluarga yang ideal, menjadi keluarga yang bahagia, sangat perlu adanya tanggung jawab masing-masing. Nah, yang ketiga itu ada cinta kasih. Nah, dalam membentuk suatu hubungan keluarga itu yang sangat diperlukan itu yang pertama yaitu adanya cinta kasih. Karena kita itu, anak itu bisa hadir ke dunia karena adanya cinta kasih dari seorang ayah dan ibu. Dan ketiga adalah pengorbanan. Pengorbanan itu sangatlah penting untuk kita, untuk setiap anggota keluarga. Jadi tidak hanya orang tua yang hanya berkorban, tetapi pastinya siapa? Kita anak juga harus berkorban untuk orang tua kita. Bu Guru sudah menjelaskan tadi mengenai lirik lagu untuk memperdalam mengenai keluarga. Sekarang kita perdalam lagi melalui dokumen Konsili Vatikan kedua, artikel ketiga, yaitu tentang pendidikan Kristen. Silakan kalian membacakan secara bergantian. Nah, dari absen nomor 1 ya, siapa absen nomor 1? Baik, Agatha, lalu disambung Rian, dan seterusnya. Satu kalimat saja. Begitu ya anak-anak. Dan perdalam juga, jangan hanya membaca, tapi harus dipahami. Pintar sekali. Artikel ketiga, dokumen Konsili Vatikan kedua mengenai pendidikan Kristen. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu penting tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi. Sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa, sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluarga itulah lingkungan pendidikan pertama, keutamaan-keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Adapun terutama dalam keluarga Kristen yang diperkaya dengan rahmat serta kewajiban sakramen perkawinan. Anak-anak sudah sejak dini harus diajar mengenal Allah serta berbakti kepadanya dan mengasihi sesama seturut iman yang telah mereka terima dalam baptis. Disitulah anak-anak menemukan pengalaman pertama masyarakat, manusia yang sehat serta gereja. Melalui keluargalah akhirnya mereka lambat laun diajak berintegrasi dalam masyarakat manusia dan umat Allah. Maka hendaklah para orang tua menyadari betapa pentinglah keluarga yang sungguh Kristen untuk kehidupan dan kemajuan umat Allah sendiri. Baik anak-anak, kita sudah membaca dokumen Konsili Vatikan kedua, pendidikan Kristen, yaitu artikel ketiga. Terima kasih ya sudah membacakan. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi kelompok. Nah, aturan mainnya begini ya. Kemarin kan kita sudah membagi menjadi berapa kelompok? 5 kelompok.
tadi sudah Bu Guru sudah persilakan untuk duduk di bangku masing-masing kelompok. Sekarang kita ke diskusinya. Gini diskusinya, yang pertama, bacalah seluruh artikel ketiga Konsili Vatikan II yang tadi sudah kita bacakan. Dibaca lagi ya nanti tiap kelompok. Kemudian yang kedua, kan sudah menjadi 4 kelompok masing-masing. Sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. A. Sebutkan 3 peran ayah bagi perkembanganmu. Yang B. Sebutkan 3 peran ibu bagi perkembanganmu. Yang ke C. Sebutkan 3 contoh peran kakak bagi perkembanganmu. Dan yang D. Sebutkan 3 contoh peran adik bagi perkembanganmu. Nah, sekarang yang keempat, aturan main yang keempat, pertanyaannya dijawab dengan kreasi kelompok, yaitu dengan menempelkan pada pohon keluarga. Nanti Bu Guru akan contohkan dan dibuat sekreasi mungkin, sekreatif mungkin oleh masing-masing kelompok. Nah, Bu Guru menjelaskan ya mengenai apa yang harus dipakai nanti saat mengerjakan. Yang pertama, nanti Bu Guru akan memberikan ini. Nanti kalian gunting sendiri ya. Nanti Bu Guru berikan dalam bentuk HVS. Nanti kalian gunting sendiri. Nanti Bu Guru kasih lem juga. Ada gunting. Kemarin Bu Guru juga minta untuk membawa gunting masing-masing. Solasi. Dan ini untuk menempelkannya. Nah, dan juga ada kertas HVS untuk menempelkannya. Nah, anak-anak, nanti jadinya itu seperti ini. Nanti di sini ada peran anggota keluarga, temanya. Nanti kita dibuat sekreatif mungkin ya. Terus ada peran ayah ditulis 3 loh. Terus peran ibu, terus peran kakak, peran adik. Nanti kalian menjelaskan. Terus nanti Bu Guru kasih waktu 15 menit cukup ya untuk mengerjakan. Nah, 15 menit untuk mengerjakan. Kemudian nanti presentasi 10 menit tiap kelompok. Begitu ya anak-anak. Paham? Silakan. Jika belum paham bertanya dulu. Nanti biar tidak bingung untuk mengerjakannya. Silakan. Tidak ada? Baik, berarti sudah paham semua ya. Nanti tidak boleh ada yang tanya lagi loh, karena Bu Guru sudah memberi kesempatan untuk bertanya. Paham ya? Baik, paham. Sebentar dulu. Semangat 2. Hei, semangat 3. Semangat 1. Ha. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya sehat, saya gembira. Yes, yes, yes. Selamat mengerjakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah habis waktunya 1 menit lagi nih. Nah, sudah selesai semua ya. Sekarang kita masuk ke presentasi kelompok. Semangat 1. Ha, semangat 2. Hei, nah, Bilyong tidak memperhatikan itu. Salah tadi Bilyong. Ayo maju ke depan Bilyong. Nah, kenapa Bilyong tidak memperhatikan? Oh, mengantuk. Sekarang cuci muka dulu Bilyong. Nah, makanya anak-anak harus memperhatikan, nanti tidak fokus seperti Bilyong. Sekarang kita lanjut ke presentasi kelompok. Presentasi kelompok yang pertama yaitu kelompok 1. Silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Sekarang kita masuk ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3.
Terima kasih kelompok 3. Kita semua beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Sekarang kelompok 5. Ayo, Bilyong sudah maju ya kelompok 5. Ayo Bilyong, sudah semangat kan presentasi? Nah, ayo Bilyong. Nah, silahkan kelompok 5. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 5. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Ayo Yesika, semangat Yesika. Nah, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Sekarang kelompok 2 yang terakhir ya. Silakan kelompok 2. Nah, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Terima kasih anak-anak karena sudah menyelesaikan presentasinya. Semua jawabannya tidak ada yang salah. Semua saling melengkapi satu sama lain. Yang tidak ada di kelompok 1 dilengkapi oleh kelompok 5. Yang tidak ada di kelompok 5 dilengkapi oleh kelompok 2. Yang tidak ada di kelompok 2 dilengkapi oleh kelompok 4. Yang tidak ada di kelompok 4 dilengkapi oleh kelompok 3. Jadi semua saling melengkapi. Bagus sekali semuanya. Nah, sekarang kita masuk pada proses penjelasan mengenai peran anggota keluarga kita bagi perkembangan. Jadi anak-anak, setiap anggota keluarga itu memiliki peran, tanggung jawab, dan tugas sendiri-sendiri dalam proses perkembangan dan pertumbuhan bagi diri kita. Nah, masing-masing anggota keluarga gimana? Masing-masing anggota keluarga itu mempunyai peran yang tak tergantikan. Jadi misalnya gini, ayah itu berperan untuk mencari nafkah. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan peran ayah. Walaupun ibu membantu, tapi tetap yang utama yaitu dilaksanakan oleh ayah. Yang kedua, untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Memasak, makanan sehat untuk kita, itu kan tugas ibu. Nah, jadi kalaupun ayah membantu, itu bukan tugas utama dari ayah. Tapi tetap ya, sesama anggota keluarga itu harus saling melengkapi. Nah, sekarang kita masuk pada peran ibu. Yang pertama, kita masuk kepada peran ibu. Sebentar, kita istirahat sebentar. Nah, peran ibu dapat kita lihat dari ibu dulu ya. Ibu itu kan seseorang yang telah melahirkan kita ke dunia. Perjuangannya 9 bulan untuk membesarkan kita. Jadi pasti ibulah yang memiliki peran sangat penting bagi perkembangan kita. Karena sejak kita dalam perut itu, ibu sudah memberikan pendidikan. Kita dinyanyikan, kita diberi nutrisi, seperti itu. Ibu itu setiap hari memasakkan makanan untuk keluarga agar keluarganya tetap sehat. Biasanya bisa sih beli, tapi kan ibu tetap memilih untuk masak sendiri karena makanannya lebih sehat. Lalu membersihkan rumah tangga dengan tujuan agar kita nyaman di rumah. Ketika kita belajar, kita nyaman. Kita bermain, kita nyaman. Dan tentunya orang yang pertama mengajari kita PR ketika kita ada tugas sekolah itu pasti ibu. Ibu mengajari kita kalau kita tidak bisa mengerjakan PR. Terkadang para ibu juga bekerja. Misalnya bekerja, ada yang menjadi guru, ya bekerja apapun itu untuk menambah penghasilan atau kebutuhan kita, kebutuhan keluarganya. Sekarang kita masuk pada peran ayah. Nah, kalau ayah itu adalah kepala keluarga di dalam rumah. Siapa tadi? Coba Bilyong, biar memperhatikan Bilyong. Nah, betul sekali. Berarti sudah memperhatikan. Tadi ngantuk ya Bilyong? Ya, baik. Maka sangatlah besar tanggung jawab dan peran ayah
di dalam keluarga, khususnya bagi anak-anak. Ayah itu bertanggung jawab memberi nafkah keluarganya, memberi pendidikan kepada keluarganya, anaknya terutama. Kemudian memberi kebahagiaan, melindungi anaknya. Karena ayah itu bisa disebut sebagai seorang pahlawan dalam keluarga. Biasanya anak-anak perempuan itu menyebutkan kalau ayah itu superhero-nya. Karena ayah itu senantiasa bekerja keras untuk keluarganya. Biasanya anak-anak perempuan itu mengatakan kalau ayah itu cinta pertamanya. Seorang ayah itu bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, memberi kebahagiaan kepada keluarganya, khususnya anak-anaknya. Maka kita harus tetap menghormati ayah dan ibu. Sekarang kita masuk pada peran seorang anak, termasuk kita sebagai seorang siapa? Anak. Jadi anak-anak bukan hanya orang tua saja yang bertanggung jawab dalam perkembangan dan pertumbuhan kita, tetapi diri kita juga berperan dan bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan kita, agar menciptakan keluarga yang harmonis, damai, bahagia. Itu tidak hanya dari orang tua saja, tetapi harus dari kita sendiri juga. Maka kita itu, kalau kita sudah melihat perjuangan ayah, perjuangan ibu bagi perkembangan dan pertumbuhan kita, maka kita sendiri juga harus ikut mendukung, ikut bertanggung jawab. Misalnya kita membantu orang tua di rumah, misalnya membantukan membersihkan rumah ketika ibu sedang bekerja atau sedang sibuk, seperti itu. Kemudian kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah diberi pendidikan oleh orang tua, oleh keluarga, maka kita harus menggunakan pendidikan itu dengan sebaik-baiknya. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena sudah besar perjuangan orang tua. Maka kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk membahagiakan orang tua kita. Nah, seperti itu peran kita sebagai seorang anak. Kita harus menghormati, harus membantu, dan juga belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, begitu anak-anak. Bagaimana, ada yang kurang jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Bu Guru kasih waktu untuk bertanya. Paham semua? Paham ya? Baik, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Nah, kita sudah belajar banyak nih dari tadi. Pertama kita sudah sudah melihat video, kita sudah belajar mengenai keluarga, mengenai artikel ketiga Konsili Vatikan II mengenai pendidikan Kristen. Lalu kita sudah belajar mengenai tadi mengerjakan pohon keluarga seperti yang tadi Bu Guru contohkan. Kalian juga sudah presentasi. Banyak sekali yang sudah kita dapat. Sekarang semangat 1. Semangat 3. Semangat 2. Semangat 1, 2, 3. Yes. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sekarang silakan kalian menyimpulkan sendiri, menyimpulkan dari apa yang kita pelajari tadi. Silakan, ada yang ingin menyimpulkan, Bu Guru kasih kesempatan ya. Baik, Fani, silakan Fani. Oh, kata Fani, jadi peran dari anggota keluarga itu memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Sekarang betul, sekarang dilengkapi. Ayo Agatha dari tadi kok tidak bersuara ya? Biasanya semangat sekali. Coba Agatha, memperhatikan tidak ya Agatha?
Baik, silahkan menjawab. Oh, menurut Agatha itu keluarga itu persekutuan dari tiap persekutuan kecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Seperti ibu tadi, apa Agatha? Sebagai ibu rumah tangga, terus ayah kepala keluarga, memberikan nafkah, dan kita juga harus membantu kedua orang tua. Baik Agatha, berarti Agatha tadi memperhatikan ya. Semangat Agatha. Siap. Lanjut. Kita siapa lagi? Satu lagi. Siapa yang ingin menyimpulkan? Jenda. Silakan Jenda. Jenda dari tadi semangat sekali ya. Nah, bagus Jenda. Semua sudah dilengkapi. Sekarang Bu Guru juga akan melengkapinya. Jadi anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah keluarga merupakan sekolah pertama. Artinya keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan terutama. Seperti yang dikatakan pada artikel ketiga Konsili Vatikan II tadi. Pengetahuan dan keterampilan dasar pertama-tama diperoleh dari keluarga. Misalnya tuh ada dari mulai pengetahuan karakter kita, sikap kita pasti diajari oleh keluarga, khususnya itu yang berperan penting yaitu orang tua dan pula anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Masing-masing anggota keluarga itu mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing yang tak tergantikan. Dan dalam pembentukan dan perkembangan diri kita berhadapan dengan adik misalnya yang sedang belajar, maka kita juga harus membantu ketika adik membutuhkan pertolongan kita untuk diajari, seperti yang dikatakan oleh siapa tadi? Oh, Agatha dan siapa tadi? Siapa ya tadi yang Verena ya. Jadi setiap anggota itu memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Kita melihat dari sudut pandang adik. Kalau kita berhadapan dengan adik, kita membantu. Sekarang kita berhadapan dengan kakak, kita juga harus menghormati karena dia lebih tua dari kita. Kita harus menghormati kakak kita. Kita belajar meminta bantuan yang baik. Misalnya, Kak, aku tidak bisa, minta tolong dong, bantu. Seperti itu ya. Terus demikian juga dengan orang tua kita. Kita harus belajar untuk menyayangi dan menghormati orang tua kita karena dia sudah berusaha keras untuk kita sebagai anaknya. Maka anak-anak, penting dan besarnya peran keluarga bagi perkembangan diri kita, diri kalian. Maka kamu juga ikut bertanggung jawab dalam keluarga. Tidak hanya kita sendiri. Tidak hanya kita sendiri, tapi tidak hanya orang tua dan anggota keluarga yang ada di dalam rumah. Tanggung jawab itu dapat dinyatakan dalam ikut ambil bagian dalam permasalahan keluarga, pekerjaan keluarga. Karena kita bukanlah tamu, tapi kita juga anggota keluarga. Keterlibatan dalam keluarga yang paling sederhana dinyatakan memberi perhatian, kepedulian, peristiwa-peristiwa yang istimewa. Misalnya tuh gini anak-anak. Nah, orang tua kita ulang tahun. Apakah kita mengingatnya? Kalau kita itu mulai dari peran yang kecil, tanggung jawab yang kecil. Kalau kita sebagai anak yang baik, kita mengucapkan selamat ulang tahun ayah, selamat ulang tahun ibu. Kita doakan semoga ayah dan ibu senantiasa sehat selalu, diberkati oleh Tuhan Yesus, dan tetap menyayangi kita. Seperti itu, memberikan ucapan-ucapan yang sederhana. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau mulai peran-peran yang kecil kita bisa, maka untuk menjalani peran yang besar, kita sebagai anak pasti bisa.
Sekarang kita masuk pada sesi refleksi. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalian tentu memiliki keluarga yang mendidik kalian sejak kecil, sejak kalian lahir ke dunia. Keluarga yang dengan penuh ketulusan merawat dan mendidik kamu saat ini sampai kamu sebesar ini dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Seperti pada bacaan kitab suci Efesus bab 6 ayat 1 dan 4. Dalam bacaan itu dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Bagaimana bacaannya? Sangat menyentuh, walaupun hanya beberapa kalimat, tapi sangat bagus kata-katanya. Jadi anak-anak, sebagai seorang anak, memang sebaiknya kita mendengarkan kedua orang tuanya, karena itu sangat penting bagi perkembangan kita. Karena mereka hanya menginginkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Jadi apapun yang diinginkan orang tua itu pasti hal yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai seorang anak. Dan sebagai seorang tua juga sebaliknya. Orang tua juga tidak boleh berlaku seenaknya sendiri kepada anak-anaknya, tetapi juga harus bisa menjadikan contoh bagi anak-anaknya, karena orang tua itu biasanya hal yang pertama yang ditiru oleh anak-anaknya. Maka Bu Guru ingin ketika kalian sampai rumah, jika kalian sampai rumah nanti, katakanlah apa yang kalian ingin sampaikan kepada orang tua kalian. Katakanlah bahwa kalian sungguh mencintai dirinya. Berterima kasihlah kepada mereka. Peluklah mereka dengan erat sambil mengatakan kalian mencintainya, kalian menyayanginya. Begitu anak-anak. Sekarang Bu Guru sudah menyampaikan apa yang bisa Bu Guru sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap senantiasa mengambil apa yang bisa kalian petik pada hari ini. Semoga kalian tetap menjadi anak yang sungguh berbakti kepada orang tua. Dan ingat, keluarga adalah orang terpenting bagi kehidupan kita. Karena keluarga adalah harta yang paling berharga untuk kita. Seperti pada lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Begitu anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai tema pembelajaran peran keluarga bagi perkembangan diri kita. Sekarang kita selesai diskusi, kita belajar pada hari ini. Bu Guru ada tugas untuk pertemuan yang akan datang, yaitu dengan tema peran sekolah bagi perkembanganku. Jadi Bu Guru minta buat 2 pertanyaan saja. Kalian baca materinya dalam LKS yang sudah Bu Guru berikan tadi, yang kemarin, ya kok tadi sih? Kemarin kan Bu Guru sudah memberikan LKS-nya. Kalian baca materi itu, lalu kalian jika tidak ada yang paham, tulislah 2 pertanyaan saja. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Begitu anak-anak. Sekarang untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Silahkan salah satu memimpin doa. Baik, Maria, terima kasih akan memimpin doa. Silahkan Maria. Terima kasih Maria sudah menutup doa pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, berkah dalam
Semangat 1. H. Semangat 2. Salah. Semangat 2. He. Semangat 3. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya sehat, saya gembira. Yes, yes, yes. Selamat siang semuanya.